Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa e-channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketemu lagi di Kultum Ramadan e-channel ya. Alhamdulillah segala puji dan syukur malah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan sore menjelang maghrib ini kita dipertemukan. Semoga Allah selalu curahkan rahmat dan keberkahannya kepada kita semua. Salam salam marilah kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat juga para umatnya sampai dengan akhir zaman. Pemirsa e-channel sekalian, bahwasannya di bulan Ramadan ini kita harus mempunyai target. Apa di antara targetnya adalah memperbaiki sholat kita. Karena kalau ingin kita memperbaiki kehidupan kita, maka mulailah memperbaiki sholat kita. Semakin baik sholatnya, semakin bagus juga urusan kita. Semakin jelek sholatnya, semakin jelek juga urusan kita. Ya. Karena kita ketahui ya, kalau orang misalkan telat terus datang ke kantor, kira-kira naik jabatan atau dipecat atau di SP dulu sebelumnya. Begitu juga kalau sholat. Kalau sholatnya sering ditunda, sholatnya sering diakhirkan, makanya seperti itu pula. Ya, mungkin pertolongan Allah jauh dari kita karena kita sering melalaikan sholat. Maka pada kesempatan Ramadan ini, mari kita sama-sama target diantaranya adalah sholat berjamaah di masjid di awal waktu. Terkhusus bagi para laki-laki, ya luar biasa Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan begitu kebanyaknya kebaikan bagi siapapun yang sholat berjamaah di masjid. Ya, kita tahu kalau kita bertamu kepada orang yang kaya, baik, kira-kira disuguhin nggak? Pasti disuguhin. Dijamu, dikasih makan, minuman, buah-buahan, enak. Pulang dibekelin. Nah, apalagi ini ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Pulang bisa kita membawa dari apa? Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, doa diijabah, ya, hati ditenangkan, dimudahkannya urusan, ya. Masya Allah. Maka rugi kalau kita sholat sendiri hanya 1 derajat saja. Kalau berjamaah 27 derajat. Ya, maka paksakan yaitu sholat di awal waktu berjamaah di masjid. Jadi barang siapa yang menjaga 40 hari tertinggal takbiratul ihramnya, salah satu keutamaannya adalah Allah akan membebaskan kita dari siksa api neraka dan terhindar dari sifat kemunafikan. Ya. Makanya kalau ingin lihat orang Islam, lihatnya pas sholat Jumat, itu orang Islam. Tapi kalau ingin lihat orang yang beriman, lihatlah sholat subuhnya berjamaah di masjid atau tidak. Ya, memang sulit, ya, harus latihan, harus minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita butuh, ya, karena sulit dan mudahnya urusan kita itu sebetulnya tergantung pertolongan Allah. Semakin ditolong, semakin mudah. Ya, seperti ada orang yang ngerjain suatu tugas, misalkan atau lagi ujian. Yang salah tuh apakah pertanyaannya atau dia nggak bisa jawab? Dianya yang nggak bisa jawab. Tapi kalau dikasih tahu sama gurunya, ini anu, ini A, ini B, maka mudah. Begitulah kurang lebih kehidupan kita. Kalau dibimbing Allah, ya, maka kesulitan apapun yang kita dapatkan, maka insya Allah Allah akan membimbing kita. Maka jangan sia-siakan sholat berjamaah di masjid. Paksakan, ya, minta kepada Allah agar dimudahkan untuk melangkah ke masjid. Karena satu langkahnya menggugurkan dosa, satu langkahnya peninggi derajat, ya, doa dikabulkan, Allah berikan ketenangan. Demi Allah tidak ada yang rugi ketika kita beranjak ke masjid. Makanya Allah janjikan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nah, maka pemirsa e-channel sekalian, kita ketahui bahwasannya keutamaan di antara sholat isya berjamaah di masjid adalah seakan-akan kita sholat separuh malam. Dan orang yang melaksanakan sholat berjamaah subuh di masjid, maka dia mendapatkan pahala sholat seolah-olah semalam suntuk. Maka mudah-mudahan siapa yang ditakdirkan wafat di malam hari dan sebelumnya dia menunaikan sholat, mudah-mudahan dia terhitung dia dalam keadaan sholat wafatnya. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan ketika seseorang wafat di malam harinya, dia mendapatkan seolah-olah pahala sholatnya. Ya, karena dia telah mendirikan sholat isya berjamaah di masjid atau sholat subuh berjamaah di masjid. Mari sama-sama kita targetan bahwasannya bulan Ramadan ini full, ya, kita berjamaah di masjid tanpa tertinggal takbiratul ihram. Mudah-mudahan setelahnya pun kita istiqomah terus menerus, karena semakin kita dekat dengan Allah, maka semakin banyak pula pertolongan yang Allah berikan kepada kita.
Barakallahu fikum, demikianlah pembahasan sore ini. Semoga bermanfaat dan Allah pertemukan di pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa.